faith, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Search much deeper within, from the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you,
Jesus, all about you, all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. All about you, Jesus. All about you, Lord. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus, warga kerajaan, kita ketemu lagi, jumpa. Saya percaya bahwa setiap kali kita berjumpa dan kita membangun satu kehidupan bersama dengan Tuhan, hidup kita mengalami satu perubahan demi perubahan, berkat dan pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari, saya percaya kita akan buka dalam satu firman Tuhan, yaitu Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-24, tema daripada firman Tuhan hari ini. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Saya akan ulang kembali. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Saudara, saya akan menguraikan sedikit tentang daripada surat Efesus ini. Adalah surat Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat Tuhan. Kalau kita mendengar satu daripada surat daripada Efesus ini, adalah satu kota yang sangat besar. Kota yang sangat luar biasa di dalam perdagangan dan juga kota daripada politik. Dan kota ini terkenal dengan satu Dewi Artemis yang artinya adalah Dewi kesuburan. Nah, Paulus menasehatkan daripada jemaat Tuhan sangat luar biasa daripada jemaat yang ada dalam Efesus ini. Dan jemaat Efesus juga adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan, dibanggakan oleh Tuhan. Karena jemaat ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh dalam kehidupan rohaninya bertumbuh. Dia mengenal Tuhan, dia mengasihi Tuhan, dia tekun, dia sabar. Bahkan dia mengusir setiap semua pengajaran-pengajaran rasul yang palsu. Firman Tuhan mengatakan dipuji. Tapi ada satu kekurangan daripada jemaat ini, yaitu yang sangat keras sekali Tuhan berbicara mengenai kasih yang mula-mula. Saudara, hari-hari ini kenapa kita perlu mengalami kehidupan kasih yang selalu membakar kehidupan kita kepada Raja kita. Membuktikan karena Raja yang kita sembah itu Yesus adalah Raja yang penuh dengan kasih adanya. Dia telah memberikan kehidupannya kepada kita. Bahkan dia mati, kasih karunia-Nya itu adalah sesuatu yang gratis yang kita terima tanpa kita bayar. Karena dia sangat mengasihi di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam hari-hari ini tandanya apa yang harus kita lakukan buat Raja kita untuk kita mengasihi dia. Ada dua hal yang saya akan bahas, yang saya akan bagikan kepada saudara. Ciri orang yang ingin membalas dan mencintai daripada Raja. Yang pertama, kita harus mengasihi Raja kita dengan tulus. Hari-hari ini mari bawa kehidupan saudara, kerohanian saudara untuk mengasihi Raja dengan sepenuh hati. Mengasihi Raja dengan sungguh-sungguh, mengasihi Raja dengan tulus. Kenapa saudara? Karena tidak ada satu tempat
yang kita membuat kita bisa mendapatkan sesuatu kehidupan yang bahagia, yang indah selain kita ada tinggal dalam kehidupan bersama dengan Raja. Nah, Tuhan minta dalam kehidupan kita hari-hari ini, kasihi Raja kita. Apa sih? Kenapa kita harus mengasihi Raja? Dan untuk apa kita mengasihi Raja? Karena Raja kita telah memberikan segala semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, mari saudara kita berikan yang terbaik buat Raja kita. Jangan lagi kita melihat segala semua yang terjadi di dunia ini, tapi mari kita fokuskan kehidupan kita kepada Raja untuk mengasihi. Dan apa yang Raja suka dalam kehidupan kita, berikan seluruh hidup kita. Dan seluruh langkah apapun yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita berikan kepada Raja. Karena itu yang Raja mau dalam kehidupan kita. Saya akan berikan ayat dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-22. Ayat 36 sampai dengan ayat 40. Ini adalah satu contoh. Suatu saat ada orang bertanya kepada Tuhan, apa sih hukum yang paling utama di dalam kehidupan daripada manusia? Dia berkata gini, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, Tuhan mau di dalam kehidupan kita hari-hari ini mengasihi Dia dengan seluruh kehidupan kita, Dan yang kedua dia berkata, kasihilah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ciri daripada orang yang mau membalas kebaikan daripada Raja kita dan kita mau mencintai Raja kita di dalam satu hari-hari ini, yaitu mari kita belajar persembahkan hidup kita dan kasih orang-orang yang hari-hari ini sedang menghadapi banyak masalah, tekanan kehidupan. Karena inilah ciri daripada sifat daripada Raja kita, yaitu kasih adanya. Bukan kita mengasihi karena dia memiliki sesuatu, segala taktanya, kedudukannya, kekuasaan kerajaannya. Ada banyak seringkali kita mengasihi tidak murni, tidak tulus. Tapi dia mau supaya kita mengasihi Raja kita bukan karena kekuasaannya, bukan karena hartanya, bukan karena mujizatnya, bukan karena segala semua yang dia miliki. Tapi kita mengasihi Raja karena Raja kita Yesus telah mengasihi kita. Bahkan dia telah memberikan kehidupannya kepada kita untuk mati di kayu salib. Itu yang dia mau dalam kehidupan kita. Itu membuktikan bahwa kita mengasihi dia. Ada dua contoh yang saya akan ambil, bahkan tiga. Kita melihat ciri orang yang mengalami kasih Tuhan, kasih daripada Raja, yaitu salah satu adalah Paulus. Dia memberikan kehidupannya untuk Tuhan. Dia berkata, bagiku hidup hanya untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, hari-hari ini mari supaya orang bisa melihat dan merasakan kehidupan kita di mana kita berada. Orang merasakan kasih Allah, kasih Raja dalam kehidupan kita karena kita mengalami kehidupan Raja yang terbaik yang sudah kita terima selama ini. Yang kedua adalah Daud, seorang yang sangat mengasihi Tuhan luar biasa. Dia tidak minta apa-apa. Dia berkata dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, cuma satu hal yang diminta, dia ingin tinggal dan diam setiap hari, bahkan seumur hidupnya untuk tinggal di dalam satu rumah Tuhan. Bukankah ini adalah satu kesukaan daripada kita buat orang-orang yang sudah mengalami kasih Raja? Karena semua akan berakhir, dunia akan berakhir, dan segala semua yang sementara akan berakhir, tapi yang kekal yang akan tinggal dalam kehidupan kita. Hari-hari ini mari kita kejar yang kekal. Hari-hari ini senangkan hari Raja dengan kehidupan kita yang kita persembahkan buat Raja segala Raja. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan untuk kita mencintai Raja? Dia berkata, senangkan dan sukakan hati Raja. Saudara, hari-hari ini apa yang menjadi kesukaan daripada Raja kita? Apa yang menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Raja kita? Dan bagaimana cara kita menyenangkannya? Dia rindu supaya kita memperkembangkan dan memperlebar kerajaan Allah. Dengan cara apa? Beritakan Injil kerajaan Allah. Beritakan kasih Tuhan. Beritakan kabar baik kepada semua orang yang hari-hari ini sedang menghadapi satu kehidupan yang tidak tahu apa harus dilakukan. Hari-hari ini banyak orang stres. Hari-hari ini banyak orang bingung. Hari-hari ini banyak orang yang mengalami segala macam tekanan kehidupan masalah. Nah, Tuhan minta dalam kehidupan kita, mari beritakan Injil kerajaan Allah. Sampaikan kasih Raja kepada setiap orang yang membutuhkan. Karena ini membuktikan bahwa kita ingin menyukakan dan menyenangkan Raja. Saya akan baca dalam satu firman Tuhan, Matius pasal yang ke-9, ayat yang ke-35. Firman Tuhan berkata seperti ini. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa yang mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Hari-hari ini banyak orang-orang yang sedang sakit.
orang-orang yang putus asa, orang-orang yang menghadapi segala macam masalah, orang yang stres, orang yang bingung. Nah, firman Tuhan berkata, sukakan hati raja dengan beritakan Injil, beritakan kabar baik, sampaikan dan doakan, bantu orang-orang yang dalam kesulitan. Karena itu ciri daripada orang yang menyukakan daripada hati raja. Orang yang selalu ingin menyenangkan hati raja, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang raja tidak suka. Tapi apa yang raja suka, apa yang raja senang, dan apa yang membanggakan daripada raja, maka itu yang dilakukan. Nah, hari-hari ini tanda bahwa kita ingin menyenangkan raja kita dan menyukakan raja kita, yaitu kita akan memperluas kerajaan Allah dan kita akan membawa banyak orang untuk datang kepada Yesus. Yang kedua, dia berkata begini, perlebar kerajaan Allah dengan pelayanan kehidupan kita. Di dalam segala aspek yang saudara percayakan dalam kehidupan saudara sudah diberkati. Mungkin saudara ada dalam satu dunia bisnis, dalam pelayanan, dalam keluarga. Mungkin saudara mengerjakan semua aktivitas pelayanan saudara. Lakukan semua untuk raja dan kembangkan, lipat gandakan. Karena raja suka untuk kita mengembangkan apa yang Tuhan percayakan. Ciri daripada orang yang menyukakan raja, dia akan memperluas, dia akan memperlebar kerajaan, dia akan membanggakan daripada raja, bahkan dia akan menyenangkan rajanya dengan apa yang Tuhan percayakan, supaya sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya akan berikan dalam satu firman Tuhan, yaitu satu ayat yang kita akan baca, Habakuk 2 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata begini, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar lautan. Raja suka supaya apa yang sudah kita alami, kita menghadirkan kerajaan. Dan bukan hanya kita menghadirkan kerajaan menjadi berkat, bahkan kita membawa orang kepada Yesus, kepada Raja. Tapi yang paling utama, dia merindukan melalui kehidupan kita, melalui komunitas kita, kemuliaan Tuhan akan memenuhi bumi ini. Sehingga dia akan datang untuk menjemput kita, dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Raja segala Raja. Nah, siang hari ini yang saya akan sampaikan buat saudara. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa dengan pesan Tuhan. Senangkan raja kita dengan apa yang tadi saya sudah katakan dalam firman Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan satu daripada firman Tuhan dalam Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan ini sudah diberikan kepada warga kerajaan dimanapun saudara yang menyaksikan siaran ini. Saya percaya, mari hari-hari ini kasihi raja kita dengan segenap hati. Dan yang kedua, sukakan dan senangkan raja kita dengan hidup kita, dan sampai kemuliaan dan kuasa Tuhan dinyatakan di bumi ini dengan luar biasa. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat pesan-Mu yang sangat luar biasa hari-hari ini. Biarlah apa yang sedang Kau berikan di dalam kehidupan kami, kasih-Mu, kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu Tuhan, biarlah kami dapat bagikan kepada semua orang yang dimanapun kami bertemu dan berjumpa, supaya dia merasakan yang sama seperti yang kami alami. Terima kasih. Kalau ada daripada seluruh warga kerajaan Allah dimanapun berada, dia menyaksikan siaran ini, bawa kehidupan daripada seluruh warga kerajaan Allah untuk mengenal rajanya, untuk semakin lebih mengasihi Tuhan. Jangan pernah takut dan gentar apapun yang terjadi. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan daripada warga kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.